Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Agustina. Saya dari kelas 10 RPL 1 ingin menceritakan kembali kisah Jerome Pauline yang mendapatkan beasiswa di Waseda University dan berhasil menjadi YouTuber yang memiliki subscriber jutaan. Jerome Pauline si Jabat dikenal sebagai YouTuber dan selebriti Instagram meraih beasiswa Mitsui Busan pada 2016. Beasiswa yang diberikan oleh Mitsui dan CEO Ltd, salah satu trading company terbesar di Jepang, menghantarkan Jerome kuliah di Waseda University, kampus yang sudah berdiri sejak tahun 1882 di Jepang. Sebelumnya, Jerome Pauline juga sudah menyampaikan impiannya itu ke orang tuanya. Namun, mereka mengatakan tidak punya uang untuk biaya kuliah di luar negeri. Mereka pun memotivasi alumni SMA Negeri 5 Surabaya itu untuk mencari beasiswa. Orang tua Jerome memotivasi anaknya mendapatkan beasiswa bukan tanpa sebab. Saat kelas 9, dia pernah meraih nilai 10 besar tertinggi se-Jawa Timur. Anak kedua dari 3 orang bersaudara ini pun berkomitmen giat belajar dan menang di berbagai olimpiade. Supaya aku bisa berprestasi, maka ini bisa menghantarkanku untuk kuliah di luar negeri, ujar Jerome Pauline yang channel YouTube-nya miliknya Nihongo Mantapu memiliki lebih dari 4,3 juta subscribers. Jerome Pauline mengungkapkan dia berusaha untuk menyelesaikan seluruh mata pelajaran kelas 10, 11, dan 12 pada tahun pertama SMA. Benar-benar aku niat dan pengorbanan banget. Aku gak main sosial media. Bisa dibilang aku kurang bergaul dan kerjaanku istirahat ke perpustakaan mengerjakan soal matematika. Pada saat pulang sekolah, aku langsung pulang ke rumah, kata Jerome Pauline itu. Begitu kuat keinginannya jadi siswa berprestasi demi mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jerome belajar dimanapun ia berada, seperti di dalam angkutan umum saat dia menuju dan pulang dari sekolah ke rumahnya. Dulu buat mengejar materi matematika kelas 10, aku coba manfaatin setiap waktu kosong, termasuk perjalanan ke rumah. Dulu rumah ke sekolah jauh, bisa 1 jam dan diangkot manfaatin waktu buat belajar. Kenangnya seraya tertawa. Sejak kelas 1 SMA, Jerome sudah mencari informasi mengenai beasiswa luar negeri. Dia mengikuti program agar mengetahui universitas mana yang menyediakan beasiswa full. Karena kalau tidak full ya, aku tidak bisa karena aku tahu keadaan ekonomi keluargaku kayak gimana. Setelah mencari informasi, ternyata beasiswa full untuk S1 itu sangat langka, ujar Jerome Pauline. Jerome akhirnya mengetahui satu kampus yang memberikan beasiswa full ke mahasiswanya. Kampus itu adalah Nanyang Technological University atau Universitas Teknologi Nanyang, NTU Singapura. Ketika mendapat informasi tentang NTU Singapura, ternyata ujiannya cukup sulit. Akan tetapi ia tak putus asa. Mulai dari kelas 11, persiapan tes NTU, aku pinjam buku dari perpustakaan sekolahku. Buku itu aku bawa kemana-mana. Bahkan sampai naik angkot, aku juga buka buku itu sampai abang angkotnya tahu kalau aku lagi belajar, kenangnya. Saking seringnya belajar, Jerome pun sampai dikenal sebagai anak yang kecanduan belajar. Bahkan ada beberapa murid SMA tahu kalau aku belajar dan sudah mulai terkenal kalau Jerome itu suka belajar di angkot, kisahnya. Bukan tanpa alasan Jerome Pauline kecanduan belajar. Menurut pria 22 tahun itu, ketika ingin mencapai target, pastinya harus dicoba dengan bekerja keras mati-matian. Dia juga tak peduli dengan omongan orang asal tak merugikan orang lain dan rela mengorbankan apapun termasuk waktunya bermain. Kita harus berani mengorbankan hal yang baik untuk mencapai hal yang terbaik, ujar Jerome Pauline. Setelah 2 tahun, akhirnya Jerome ikut tes masuk NTU di Jakarta. Dia sempat merasa minder karena saingannya tampak lebih siap darinya. Dan 2 bulan setelah tes tersebut, Jerome mendapatkan kabar bahagia dari NTU. Dia dinyatakan lulus seleksi.
Aku beneran seneng banget, tapi aku gak dapat beasiswa full. Aku hanya mendapatkan setengah. Aku mengajukan agar mendapatkan beasiswa full, dan mereka bilang dari hasil ujiannya aku tidak berkompeten. Dari situ aku down dan hancur banget karena sudah berjuang keras. Kenangnya lemas. Jerome yang putus asa dibangkitkan lagi semangatnya oleh sang kakak. Dia diberitahu sang kakak ada perusahaan Jepang Mitsui Bussan yang membuat program beasiswa full kuliah di Jepang. Wah, langsung aku semangat banget. Aku lihat persyaratannya, programnya kayak gimana, dan itu benar-benar wow gitu. Uang hidup dikasih dan uang sekolah gratis. Dan per tahun itu yang keterima hanya 2 orang dari seluruh Indonesia. Total peserta yang mendaftar 27 orang. Tutur Jerome. Jerome pun kembali mempersiapkan dirinya untuk mendaftar beasiswa kuliah di Jepang itu. Selama 18 bulan dia intensif belajar bahasa Jepang. Karena memang programnya mewajibkan kita untuk menguasai materi bahasa Jepang hingga tingkat yang paling sulit sebelum bisa kuliah. Dan kuliahnya juga jalur reguler, jadi sama seperti mahasiswa Jepang lainnya. Setelah belajar intensif, Jerome mendaftar beasiswa Mitsui Bussan. Dia lolos tahap seleksi berkas dan berlanjut ke tes tertulis. Dia sangat bersyukur pengalamannya menjalani seleksi beasiswa NTU membantunya menyelesaikan tes beasiswa ke Jepang ini. Hanya dalam waktu setengah jam, dia bisa menyelesaikan tes tersebut dan dinyatakan lulus ke tahapan selanjutnya. Singkat cerita, dari 22 orang disaring menjadi 14 orang yang bisa ikut tes wawancara. Tahap terakhir, jujur itu pertama kalinya aku wawancara. Aku gak tahu ngomong yang baik seperti apa, etikanya bagaimana ketika wawancara, jadi pengetahuanku nol. Akhirnya aku lihat YouTube, apa sih yang harus aku jawab dari wawancara dan tesnya, dan tes pun tiba. Sambungnya. Ketika Jerome masuk ruangan, ada 7 pewawancara, dan Jerome merasa puas dengan jawabannya. Karena persiapanku keluar dan aku ngomong bahwa mimpiku itu menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Aku lega dan berserah aja sama Tuhan, ucap Jerome. Lalu beberapa minggu setelah wawancara, Jerome mendapatkan telepon dari pihak Mitsui Bussan. Dia dinyatakan terpilih menjadi orang yang mendapatkan beasiswa Mitsui Bussan pada 2016. Aku benar-benar speechless dan lemas, dan orang tuaku lagi mandi dan aku berteriak, Pah, seneng banget sekeluarga karena benar-benar di luar dugaan. Karena bisa dibilang mustahil, jelasnya lega. Ia pun bersyukur karena kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil. Rasanya puas dan semua belajar intensif itu gak sia-sia. Karena aku kan orangnya bukan yang suka anime atau baca komik, jadi aku cukup struggling dan buat kuasain bahasa Jepang dibanding teman-temanku yang suka anime bisa belajar bahasa Jepang sambil nonton atau baca yang mereka suka. Terang Jerome. Jerome Pauline kini aktif kuliah di Waseda University Jepang. Sebagai YouTuber dan influencer Instagram, dia sering memberi edukasi di bidang matematika bagi anak-anak muda. Ia pun memberikan semangat bagi para generasi milenial yang ingin mengejar beasiswa luar negeri. Kita sudah berusaha, berdoa maka Tuhan akan membukakan jalan. Yang pastinya jangan menyerah. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Pungkasnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.